Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang prosedur keadaan darurat ya, dengan judul materi penyelamatan diri di atas laut, atau bisa disebut dengan prinsip bertahan hidup di laut pada saat mengalami kecelakaan atau keadaan darurat di sebuah kapal saat berlayar. Dan materi selanjutnya adalah menggunakan alat-alat keselamatan ya yang ada di atas kapal, baik itu skoci, life raft, life jacket, life buoy atau pelampung penyelamat dan lain sebagainya. Ya, pertama sekali ya kita akan mencoba untuk menggunakan alat keselamatan sebelum terjun ke permukaan laut atau permukaan air dari kapal. Nah, sikap pertama ya adalah dengan cara memakai pelampung dan life jacket. Nah, baik, untuk life jacket ini sendiri digunakan dengan sebaik mungkin, sekencang mungkin life jacket dipasangkan ke badan Anda. Oke, nah setelah itu sikap terjun pada saat akan terjun dari kapal, dari dek kapal ke permukaan air, yaitu harus diperhatikan ialah dengan mengatupkan kaki pada saat terjun dan menahan hidung serta pelampung dengan kedua tangan. Di kedua tangan, apabila tangan kiri untuk hidung dan tangan kanan untuk menahan pelampung, dan tidak boleh terjun dari ketinggian 4 meter. Oke. Nah, untuk menggunakan alat pelampung keselamatan atau life buoy ya, dengan cara dilempar terlebih dahulu ke permukaan laut. Oke, dari atas kapal. Setelah itu baru kita terjun dan menghampiri pelampung tersebut. Oke, nah untuk sikap kita bertahan hidup dari laut bagaimana, per orang atau per kelompok? Nah, sesaat setelah setelah terjun harus menghindari atau menjauhi kapal secepat mungkin agar kita tidak terisap oleh kapal yang akan tenggelam. Nah, setelah itu jangan banyak bergerak ataupun berenang kemana lagi, karena akan menguras tenaga kita. Lebih baik tunggu bantuan. Oke, nah yang kedua, nah selanjutnya untuk menggunakan life raft. Nah, life raft atau pelampung kapsul ya kita kenal. Nah, dengan itu kita membuat sebuah regu atau tim kelompok. Nah, untuk menurunkan life raft ini, nah dengan cara life raft dilemparkan dari atas dek kapal ke permukaan air. Terus, nah setelah itu pelampung di atas permukaan air, baru tali yang ada terhubung ke pelampung kapsul kita tarik dari atas kapal. Nah, dia akan mengembang sendiri dan memompa sendiri. Nah, setelah itu baru kita boleh terjun atau menaiki setelah pelampung itu mengembang. Nah, ingat, kapasitas itu ada masing-masing kapasitas untuk pelampung kapsul. Minimal dari 5 orang sampai 12 orang, bahkan lebih, tergantung muatan daripada pelampung kapsul itu sendiri. Nah, yang ketiga ada skoci ya. Skoci, nah ini sama juga. Skoci ya dengan standar IMO sekarang, International Maritime Organization, harus tertutup full geladak ya. Jadi nanti skocinya berbentuk seperti peluru ya. Nah, dengan dilengkapi mesin itu standar IMO sekarang. Oke, nah itu diturunkan dengan ada namanya di sisi kanan kapal atau kiri kapal dewi-dewi untuk tempat menaruh atau meletakkan pelampung skoci. Nah, diturunkan, dioperasikan dengan membentuk tim ya. Membentuk tim ya, bisa terdiri 3-5 orang untuk menurunkan tersebut. Nah, untuk mengoperasikan mesin dan ya memberi arahan atau abah untuk pesawat menurunkan. Nah, untuk skoci ini sendiri memiliki kapasitas masing-masing
Ya, mulai dari 10 orang sampai 20 orang bahkan lebih, tergantung besar kecilnya sebuah skoci. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.